Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dan kita wajib bersyukur kepada Allah atas semua nikmat itu. Dan kita bersyukur kepada Allah SWT diberikan hidayah di atas Islam dan Sunnah. Ini merupakan nikmat yang paling besar yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam dan Sunnah. Kemudian di antara nikmat lagi yang wajib kita syukuri, Allah memberikan kepada kita hidayah taufik untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Ini juga merupakan nikmat yang besar yang wajib kita syukuri, dan harus terus kita menuntut ilmu sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah taala, kita akan membahas dalam kesempatan ini atau pada hari ini tentang haramnya darah seorang muslim. Sebelum kita bahas, saya ingin menjelaskan sedikit sebagai muqaddimah kepada seluruh yang hadir, baik ikhwan maupun akhwat, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat, bahwa kita dalam beragama, kita wajib memahami tentang agama Islam ini, bahwa agama Islam yang kita yakini, yang kita peluk, yang kita beragama dengannya, yang Allah celup kita dengannya, dengan agama yang hak ini, maka harus kita pelajari, kita pahami, kita yakini, kita amalkan. Kebanyakan sebagian dari kaum muslimin enggak paham tentang agama Islam ini, sehingga mereka memusuhi agama ini kepada orang-orang yang melaksanakan Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salaf, karena enggak paham tentang agama ini. Atau ada juga orang-orang yang gulu, yang berlebih-lebihan dalam beragama karena enggak paham tentang agama ini, sehingga mereka membuat kerusakan di muka bumi ini. Maka dalam agama Islam kita harus wasat, pertengahan. Enggak boleh ifrat, berlebih-lebihan, enggak boleh tafrid, menyia-nyiakan. Dua-duanya enggak boleh dalam Islam. Makanya orang-orang yang tidak paham tentang agama ini, mereka akan melakukan ima dia ifrat, ghulu, atau tafrid, menyia-nyiakan. Allah SWT menyebutkan di antara sifat manusia itu zalim dan bodoh. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab di ayat 72, Allah berfirman, inna aradna al-amanata 'ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalal insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami tawarkan amanah ini kepada langit dan bumi dan kepada gunung, dan mereka takut. Mereka takut dan dipikul amanah ini oleh manusia. Sesungguhnya manusia zaluman jahula. Allah menyebutkan manusia itu zalum, sangat zalim, dan jahul, sangat bodoh. Jadi manusia sangat zalim dan manusia sangat bodoh. Kalau mereka zalim, mereka bodoh, ya obatnya kembali kepada agama ini, kembali kepada agama Islam ini. Zalim bisa dia berbuat mengenai orang lain. Zalim bisa dalam beragama dia mengikuti hawa nafsu, itu zalim. Zalim
dia akan mempertahankan pendapatnya dengan menolak ayat Al-Quran dan sunnah Nabi yang sahih karena kezaliman dia. Kebodohan juga sama demikian, sama bodoh. Makanya setiap muslim dan muslimah dia wajib belajar agama Islam ini. Kita dalam berpegang kepada agama, yaitu yang kita pegang dalil, bukan perkataan orang, guru, ustadz, kiai, atau orang alim atau yang lainnya. Yang pokok dalam kita beragama dalil. Ini yang harus kita ingat seumur hidup kita dalam kita beragama, dalil. Ada dalil kita ikut, enggak ada dalil jangan kita ikut. Jangan ada ijtihadnya fulan, ada ijtihadnya ini. Dalil dulu kita pegang, dalilnya ada atau tidak dalam kita beragama. Maka Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, yang pertama dalam surah Al-Baqarah di ayat 111, Allah berfirman, wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata, tidak akan masuk surga kecuali orang-orang Yahudi atau Nasrani. Tidak akan masuk surga kata mereka kecuali Yahudi atau Nasrani. Kata Allah, tilka amaniyuhum, itu adalah angan-angan mereka. Kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW, qul, katakan kepada mereka, hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Hatu burhanakum, bawa kepada kami bukti kamu, dalil kamu, hujjah kamu, ada atau tidak. Bukan perkataan guru, bukan perkataan ustadz, bukan perkataan imam, dalilnya ada atau tidak dalam kita beragama. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin, jika kamu jujur. Ini penting dalam kita beragama, dalilnya ada atau tidak. Untuk semua masalah, dalilnya ada atau tidak. Kemudian yang kedua, Allah berfirman dalam surah Al-Isra, surah yang ke-17 ayat 36. Allah berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu, karena sungguhnya pendengaran, mata dan hati akan ditanya oleh Allah. Jadi jangan ikut apa yang kamu tidak tahu. Di dalam kita beragama harus dibimbing dengan dalil. Ketika ada sesuatu perselisihan, ada perbedaan pendapat, Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Allah berfirman dari awal ayat di surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan kepada ulil amri di antara kalian. Apabila kalian berselisih tentang sesuatu, Allah menyebutkan fa in tanaza'tum fi syai'in, tentang sesuatu dalam masalah agama ini, farudduhu ila Allahi wa Rasul, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Jadi kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Quran, kembalikan kepada Rasul, kembalikan kepada Sunnah. Ada sesuatu masalah, kembalikan kepada Quran. Ada masalah, kembalikan kepada Rasul, yaitu kepada Sunnah. Jika kalian beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, yang demikian lebih baik dan sebaik-baik akibatnya. Ini dalam kita beragama harus seperti ini dasarnya kita. Karena kadang-kadang kita terpengaruh dengan berbagai macam pendapat, sehingga dianggap semua benar dan boleh. Bahkan terhadap masalah-masalah yang besar seperti masalah darah, kata pendapat ini boleh, kata ulama ini boleh, masuk ke dalamnya yang akan mengorbankan sekian banyak kaum muslimin. Makanya dalil dalam kita beragama, jangan pakai ra'yu, jangan pakai perasaan, jangan pakai pendapat, jangan ikuti hawa nafsu. Makanya Allah ingatkan kepada Nabi Muhammad SAW,
ketika mereka tidak mau dengar, sudah disampaikan dalil dari Quran, disampaikan dari sunnah, mereka tidak mau ikut. Kata Allah apa? Mereka adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, dan mereka adalah orang-orang zalim. Antum lihat dalam surah Al-Qasas, Allah berfirman dalam surah Al-Qasas di ayat 50, fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a bighairi hudan minallah wallahu innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Antum lihat ayatnya di dalam surah Al-Qasas ayat 50, Allah menyebutkan fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawa bighairi hudan minallah innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Fa illam yastajibu laka, apabila mereka tidak memenuhi panggilanmu, tidak mau taat kepadamu, fa'lam, ketahuilah, annama yattabi'una ahwa'ahum, bahwa sesungguhnya mereka hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Wa man adallu mimman ittaba'a hawa bighairi hudan minallah, dan tidak ada orang yang paling sesat melainkan orang yang mengikuti hawa nafsunya selain dari petunjuk Allah SWT. Kemudian Allah akhiri, innallaha la yahdil qaumadz zalimin, sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang zalim. Jadi orang yang zalim, sifat di antara sifat manusia zalim tadi saya sebutkan di awal. Di antaranya mereka mengikuti hawa nafsu. Sudah ada dalil, sudah ada keterangan, dinasehati nggak mau terima. Ini orang yang zalim. Zalim dia kepada dirinya. Karena nggak mau terima agama yang hak ini. Mengikuti hawa nafsunya. Dan orang seperti itu nggak akan diberikan petunjuk oleh Allah. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Allah tidak akan menunjuki orang-orang yang zalim. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, ini harus kita perhatikan bahwa dalam kita beragama yang kita ikut dalil. Kita jahil, bodoh. Kalau kita bodoh, kita wajib belajar tentang agama ini. Belajar dan belajar. Kalau kita nggak tahu, tanya. Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlu zikir, tanya kepada ahlul ilmi, orang yang berilmu. Jika kalian tidak ketahui, tanya kepada mereka. Tentunya tanya kepada mereka yang mereka bawakan keterangan atau dalil. Keterangan atau dalil yang mereka bawakan. Gak boleh kita mengikuti hawa nafsu. Semua yang disampaikan harus ada dasar kepada dalil. Ini penting dalam kita beragama, supaya kita nggak gulu, supaya juga kita nggak menyia-nyiakan dalam kita beragama ini. Karena umumnya orang banyak itu dia tidak pakai dalil, ikut aja apa kata ustadznya, nggak tanya lagi kepada orang-orang yang berilmu, yang betul-betul faham tentang Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, ini sebagai muqaddimah yang perlu saya sampaikan, karena ini penting dalam kita beragama, bahwa kita wajib mengikuti dalil, bukan mengikut orang banyak, bukan juga mengikuti nenek moyang, bukan mengikuti hawa nafsu, bukan juga mengikuti semangat. Saking semangatnya dia dalam beragama, akhirnya apa? Dia banyak merusak dan mengorbankan orang lain. Semangat. Kalau semangat nggak dibarengi dengan ilmu, akan terjadi kerusakan. Ikhwani fiddin, azakumullah, kita akan bahas tentang masalah darah, dan ini merupakan masalah yang penting, ya. Dan masalah darah, masalah perkara yang pertama kali diadili oleh Allah di hari kiamat nanti. Masalah darah pertama kali Allah akan adil pada hari kiamat. Kalau hubungan antara manusia dengan Allah, pertama kali sholat. Tapi hubungan antara manusia dengan manusia, pertama kali adalah masalah darah. Oke, Allah, Nabi bersabda SAW, awwalu ma yuqda bainan nasi yaumal qiyamati fid dima. Yang pertama akan diputuskan antara manusia dengan manusia pada hari kiamat adalah masalah darah.
Jadi yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan manusia masalah darah. Adapun hubungan antara manusia dengan Allah salat. Jadi kalimat yang pertama hadis Nabi SAW yang mengatakan awwalu ma yuqda bainan nasi yaumil qiyamah fid dima. Hadis ini sahih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Yang pertama dihisab pada hari kiamat masalah darah. Jadi masalah darah ini masalah besar yang terjaga dalam Islam. Dan darah seorang muslim lebih mulia di sisi Allah daripada Ka'bah yang mulia. Dan orang yang menumpahkan darah seorang muslim, maka ini perbuatan kufur. Menumpahkan darah seorang muslim dosa besar yang paling besar. Menumpahkan darah seorang muslim seolah-olah menumpahkan darah seluruh manusia. Menumpahkan darah seorang muslim diancam dengan azab neraka jahanam. Dan orang itu disiksa selama-lamanya dalam neraka jahanam, dilaknat dia oleh Allah dan disediakan siksa yang pedih. Dan orang yang menumpahkan darah seorang muslim diancam dengan tidak diampuni dosanya. Diancam tidak diampuni dosanya. Jadi disamakan oleh Nabi Muhammad SAW, orang yang menumpahkan darah seorang muslim itu dia seperti orang yang berbuat kesyirikan, nggak diampuni dosanya. Allah enggan untuk menerima taubatnya orang yang jelas mati dalam keadaan kafir, nggak diterima. Yang kedua, orang yang membunuh seorang muslim. Jadi hukumannya berat ini. Makanya kita bahas masalah ini karena kalau kita lihat sekarang banyak orang-orang yang memang meremehkan masalah darah. Dan ini masalah fitnah. Gampang-gampang menghalalkan darah kaum muslimin. Masalah-masalah kecil. Jadi masalah perkataan yang dia nggak suka, orang itu dibunuh. Masalah jual beli, masalah utang piutang, masalah warisan. Kadang-kadang juga masalah demo. Banyak korban kaum muslimin yang terbunuh dengan sebab itu. Ini bukan dosa kecil, dosa besar. Jadi kita wajib berhati-hati, masalah darah ini masalah besar yang nggak boleh sampai darah seorang muslim tumpah, nggak boleh. Orang kalau bawa panah, kata Nabi barang siapa yang bawa panah itu kan tajam. Kata Nabi tutup dia, jangan sampai kena seorang muslim, nggak boleh kena. Atau kita ada bawa pisau atau pedang disuruh masukkan ke sarungnya, jangan sampai terkena kepada seorang muslim, nggak boleh. Orang umpamanya ribut antara seorang dengan seorang, dia ngancam dengan pisau, nggak boleh, hukumnya haram. Ngancam aja dengan pisau nggak boleh, hukumnya haram dalam Islam. Bahkan Nabi mengatakan, man hamala alaina silah falaysa minna. Barang siapa yang mengangkat senjata kepada kami bukan termasuk golongan kami. Mengangkat senjata aja nggak boleh. Menunjukkan pisau aja kepada orang mukmin, mengancam, nggak boleh, hukumnya haram. Apalagi sampai membunuh. Makanya kalau kita lihat di sini, darah seorang muslim ini sangat mulia. Bahkan Nabi ketika Hajjatul Wada, Nabi bersabda, kita melihat di halaman 15, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haramun ka hurmati yaumikum hada fi syahrikum hada fi baladikum hadza liyuballighi syahidul ghaib. Sesungguhnya darah kalian, harta benda kalian, kehormatan kalian adalah haram, terpelihara antara sama kalian sebagaimana keharaman hari ini, bulan ini, di negeri ini, dan hendaklah orang yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dari sahabat Abu Bakrah. Nabi juga bersabda SAW, kullul muslimi alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduh. Setiap muslim dengan muslim lainnya adalah haram darahnya, haram hartanya, dan haram kehormatannya. Haram darahnya, nggak boleh tumpahkan, nggak boleh dibunuh, kecuali dengan jalan yang hak. Nanti saya akan jelaskan tentang jalan yang hak. Kemudian haram hartanya, nggak boleh diambil harta seorang muslim, nggak boleh. Nggak boleh juga orang dia hutang nggak bayar, nggak boleh, akan dituntut sampai hari kiamat. Begitu juga haram kehormatannya,
nggak boleh dia dituduh dengan tuduh berzina atau tuduhan-tuduhan yang lain yang merobek kehormatannya dia, nggak boleh, hukumnya haram. Bahkan kehormatan seorang muslim ini sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, nggak boleh dirobek kehormatannya. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, masalah darah ini, kata Nabi SAW, dunia ini seisinya ini hancur itu lebih ringan dibandingkan dengan terbunuhnya seorang muslim. Nabi bersabda SAW, la zawalud dunya ahwanu indallahi min qatli rajulin muslim. Antum lihat di halaman 17. Nabi bersabda SAW, la zawalud dunya ahwanu indallahi min qatli rajulin muslim. Sungguh lenyapnya dunia lebih ringan insya Allah dibandingkan dengan terbunuhnya seorang muslim. Hadis ini sahih dari Imam Nasai dari Abdullah bin Amr. Dari Buraidah radhiyallahu anhu, dia mengatakan Rasulullah bersabda, qatlul mu'min a'zamu indallahi min zawalid dunya. Terbunuhnya seorang muslim lebih berat urusannya insya Allah daripada lenyapnya dunia. Artinya betul-betul Allah Subhanahu wa taala dan juga nabinya Muhammad SAW memuliakan darah seorang muslim. Nggak boleh dibunuh. Kalau sekarang banyak sekali orang dalam masalah apa aja sudah mengancam dengan bunuh. Kadang-kadang perbedaan paham udah saling menyerang. Nggak boleh. Perbedaan paham sejak zaman dulu sudah ada perbedaan paham. Tapi dengan menyerang, mengancam, itu kan nanti yang terbunuh orang muslim. Sama-sama muslim dengan pemahaman yang beda, orang muslim kemudian saling membunuh, nggak boleh dalam Islam. Hukumannya dosa besar. Kata Nabi, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki seorang muslim adalah fasik, perbuatan dosa. Wa qitaluhu kufrun, dan memeranginya adalah kufur. Memerangi seorang muslim adalah kufur. Maka nggak boleh membunuh seorang muslim. Hukumnya haram dan termasuk dosa besar yang paling besar. Dosa besar yang paling besar. Nabi SAW pernah melihat Ka'bah. Artinya waktu tawaf, Nabi mengatakan kepada Ka'bah itu, kata Nabi, ma atyabaki wa atyaba rihaki ma a'zamaki wa a'zama hurmataki waladhi nafsu Muhammadin biyadihi la hurmatul mu'min a'zamu indallahi hurmatan minki. Betapa bagusnya dirimu wahai Ka'bah, betapa harum aromamu, serta betapa besar nilai dan kehormatanmu. Namun demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh kehormatan seorang mukmin lebih besar di sisi Allah dibandingkan dirimu, baik harta maupun jiwanya. Kalau Ka'bah dia sebagai kiblat kaum muslimin, cuma satu kehormatan, mulianya Ka'bah ini. Tapi orang muslim kata Nabi tiga kehormatannya: darahnya, kemudian hartanya, jadi darahnya, kemudian hartanya, dan kehormatannya. Tiga. Seperti yang Nabi sebutkan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram. Sesungguhnya harta kalian, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian haram atas kalian. Tiga. Kalau Ka'bah cuma satu. Makanya lebih mulia kehormatan seorang muslim. Padahal Ka'bah ini kiblatnya kaum muslimin, yang wajib dimuliakan Ka'bah ini. Tapi kehormatan seorang muslim lebih mulia daripada Ka'bah yang mulia. Ini sabda Rasulullah SAW. Ini sabda Rasulullah SAW. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Abdullah bin Umar. Kemudian juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Nabi bersabda, ma'a'zamaki. Jadi Ibnu Umar mengatakan, ma'a'zamaki wa 'azama hurmataki wal mu'minu a'zamu hurmatan 'indallahi minki. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, betapa agungnya kamu, betapa agungnya kehormatanmu, akan tapi kehormatan seorang mukmin insyaallah lebih agung daripadamu. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, orang
mukmin yang tidak melukai mukmin lainnya, yang tidak menumpahkan darah seorang mukmin, dia akan mengalami ketenangan dalam hidupnya, kebahagiaan dalam hidupnya, ketentraman. Beda dengan orang yang pernah menumpahkan darah, melukai orang mukmin atau menumpahkan darah orang mukmin. Itu nggak akan ada ketenangan dalam hidupnya selama-lamanya. Nabi bersabda, antum lihat, Nabi SAW bersabda di halaman 20, antum lihat, la yazalul mu'minu fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman harama. Kata Nabi, la yazal mu'min fi fushatin min dinihi. Seorang hamba yang beriman senantiasa berada dalam kelapangan agamanya, malam yusib daman harama, selama ia tidak menumpahkan darah yang diharamkan. Hadis ini sahih, riwayat Imam Bukhari, Ahmad, Al-Hakim, Abad bin Humaid dalam Al-Muntakhab dan yang lainnya dari sahabat Abdullah bin Umar. Di sini disebutkan seorang mukmin berada dalam kelapangan agamanya, luas agamanya, lapang, tenang, bahagia hidupnya, selama dia tidak melukai seorang mukmin dan tidak menumpahkan darah. Tapi ketika dia melukai orang mukmin dan menumpahkan darahnya, maka sempit dadanya dia. Sempit dadanya dia, dan dia tidak akan bahagia hidupnya. Nggak akan bahagia. Orang yang menumpahkan darah nggak akan bahagia hidupnya. Anda bisa tanya kepada orang yang pernah membunuh orang, ya, antum kalau umpamanya ketemu dengan orang yang pernah membunuh, antum sedang ziarah umpamanya ke penjara, ya, atau dakwah di sana, tanya kepada orang yang pernah membunuh orang, nggak akan mengalami ketenangan dalam hidupnya, tidak akan. Sebab Nabi menyebutkan demikian, dia berada dalam kelapangan agamanya selama dia nggak membunuh. Tapi ketika dia membunuh akan sempit dadanya, tidak mengalami ketentraman, tidak mengalami ketenangan dalam hidupnya, dan tidak mengalami kebahagiaan. Orang yang pernah membunuh orang gak akan bahagia di dunia maupun di akhirat. Orang yang pernah membunuh seorang muslim, dia tidak akan pernah mengalami kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, gak pernah. Sempit dadanya. Jadi apabila seorang menumpahkan darah seorang muslim yang diharamkan, maka akan sempit hatinya, sempit dirinya, sempit kehidupannya, dan dia senantiasa bayang-bayangi dengan ketakutan. Siapa aja, antum bisa tanyakan kepada siapa aja yang pernah menumpahkan darah seorang muslim. Dia preman, dia jagoan, dia polisi, dia tentara, dia densus, atau apa aja. Ketika dia menumpahkan seorang muslim, gak akan bahagia hidupnya, tidak akan bahagia. Ini sabda Rasulullah SAW. Tidak akan bahagia dia hidupnya, kecuali kalau dia taubat dengan taubatan nasuha. Itu pun perlu syarat-syaratnya, yang sebagian ulama nanti saya akan bawakan. Sebagian mengatakan gak akan diterima taubatnya, tapi jumhur mengatakan diterima taubatnya selama ditaubat dengan taubatan nasuha. Berat masalahnya, bukan masalah kecil. Bayangkan Nabi mengatakan dunia ini semuanya hancur, itu lebih ringan dosanya dengan membunuh seorang muslim. Coba antum bayangkan, dunia ini seisinya hancur, ya, dengan terbunuh seorang muslim, itu masih lebih ringan hancurnya dunia. Lebih besar dosanya membunuh seorang muslim. Berat hukumannya. Makanya peringatan untuk semuanya ini, untuk kita semuanya, untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat, siapa aja. Jadi nggak boleh sembarangan. Apakah dia preman, dia polisi, dia tentara, densus, nggak boleh sembarangan. Jangan mentang-mentang tugas membunuh orang muslim, nggak boleh. Lihat dulu kesalahannya, jangan main bunuh, nggak boleh. Nggak bisa, oh saya keliru, nggak bisa. Gimana membunuh darah seorang muslim keliru? Ini bukan masalah kecil, masalah besar. Kalau keliru ketika umpamanya dia sedang latihan nembak, umpamanya lagi latihan, kemudian nggak sengaja ketembak orang lain, itu namanya nggak sengaja. Kalau orang datang menggeledah rumah orang ditembak kepalanya, bukan sengaja, bukan tidak sengaja, sengaja namanya itu. Orang lagi sholat ditembak kepalanya, itu sengaja namanya. Membunuh seorang muslim berat hukumannya, dunia akhirat berat hukumannya.
Kemudian kita lihat ayat-ayat. Di sini Allah menyebutkan tentang orang yang membuat kerusakan di muka bumi ini. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 32. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 32. Min ajli dzalik katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati thumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi la musrifun. Oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa membunuh seorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di muka bumi ini. Di sini dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim tentang surah Al-Maidah ayat 32, bahwa Allah menyebutkan seolah-olah dia membunuh seluruh manusia disebabkan pertama, dia telah durhaka kepada Allah Azza wa Jal dan durhaka kepada Rasulnya SAW, yaitu dia telah menyelisih perintah Allah dan Rasulnya. Yang kedua, dia telah berada pada posisi yang layak untuk dihukum qisas, yaitu dihukum mati. Ketiga, dia telah lancang dalam menumpahkan darah yang diharamkan. Jadi apabila membunuh orang lain tanpa alasan yang diperolehkan syariat, seolah-olah dia telah membunuh seluruh manusia. Jadi Allah menyebutkan kalau orang membunuh seorang mukmin satu sama dengan membunuh seluruh manusia. Sebagaimana orang mendustakan seorang rasul. Allah menyebutkan orang yang mendustakan seorang rasul seolah-olah dia mendustakan seluruh rasul. Jadi bukan satu yang didustakan, seluruh rasul. Jadi kalau dia mendustakan seorang rasul, berarti dia mendustakan seluruh rasul-rasul. Seperti Allah menyebutkan tentang Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, bahwa kaumnya Nabi Nuh itu Allah menyebutkan bahwa dia telah mendustakan seluruh para rasul alaihi salatu wassalam. Jadi kadzabat qaumu Nuhinil mursalin. Kadzabat qaumu Nuhinil mursalin. Allah menyebutkan kadzabat, artinya telah mendustakan kaumnya Nuh. Mendustakan siapa? Al-mursalin, semua rasul. Padahal rasul yang pertama diutus ke muka bumi ini siapa? Saya tanya kepada antum, rasul yang pertama kali diutus ke muka bumi siapa? Yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Nabi menyebutkan demikian. Jadi awal rasul yang diutus ke muka bumi yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Tapi Allah menyebutkan dalam Al-Quran, kadzabat qaumu Nuhinil mursalin. Kaum Nuh telah mendustakan semua rasul. Padahal tidak ada rasul kecuali Nabi Nuh yang pertama kali. Karena dakwanya para nabi itu semuanya sama. Ketika dia mendustakan Nuh, berarti mendustakan semua nabi. Sama seperti membunuh seorang muslim. Seorang muslim dengan muslim lainnya, kata Nabi, seperti satu tubuh. Ketika dia bunuh seorang muslim, seolah dia membunuh seluruh kaum muslimin. Paham maksudnya? Jadi Allah menyebutkan barang siapa yang menghidupkan, berarti dia menghidupkan semua manusia. Barang siapa yang membunuh, berarti membunuh semua manusia. Jadi kehormatan seorang muslim besar, karena mukmin dengan mukmin seperti satu tubuh. Ketika dibunuh, maka seolah-olah dia membunuh kaum muslimin yang lainnya. Sama seperti sakit, seorang mukmin kalau ada mukmin yang sakit, dia merasa juga ikut sakit. Dia masa demam dan juga tidak bisa tidur.
Di sini disebutkan, kita bahas ayat ini. Di sini disebutkan, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a. Barang siapa membunuh jiwa tanpa disebabkan karena membunuh orang lain atau tanpa membuat kerusakan di muka bumi, maka seolah-olah dia membunuh seluruh manusia. Dan barang siapa yang menghidupkannya, seolah-olah dia menghidupkan semua manusia. Jadi orang, Allah menjelaskan dalam ayat ini, orang yang membunuh jiwa bukan karena jiwa. Maksudnya dia membunuh itu bukan karena kisos. Kalau dia membunuh jiwa karena kisos, atau memang dia berhak untuk dibunuh, dan yang membunuh ini juga bukan kita tapi ulil amri. Yang membunuh adalah ulil amri. Atau dia membuat kerusakan di muka bumi, dia membunuh bukan karena orang itu membuat kerusakan, maka seolah-olah dia membunuh semua manusia. Karena kehormatan seorang muslim itu wahidah. Barang siapa yang merusak kehormatan seorang muslim, seolah-olah dia merusak kehormatan seluruh kaum muslimin. Sebagaimana orang yang mendustakan seorang rasul, berarti dia mendustakan semua rasul. Meskipun yang didustakan satu, yaitu Nabi Nuh aja, tapi seolah-olah mendustakan semua manusia. Dan barang siapa yang menghidupkan, atau maksudnya di sini menghidupkan, menyelamatkan seorang mukmin, seolah-olah dia menyelamatkan seluruh manusia. Umpamanya ada seorang yang ribut antara orang yang dua-duanya akan saling membunuh, ada kita menengahi sehingga orang itu tidak jadi saling membunuh, maka seolah-olah kita menghidupkan seluruh manusia. Ganjarannya besar itu. Mendamaikan orang yang berselisih aja itu afdhalus shadaqah, sedekah yang mana, apalagi mendamaikan orang yang akan membunuh, itu besar ganjarannya. Seolah-olah dia menghidupkan seluruh manusia. Kemudian orang yang membunuh, di sini yang dibolehkan karena membunuh jiwa, atau dia membuat kerusakan. Kalau dia membuat kerusakan boleh dibunuh. Di sini menyebutkan bi ghairi nafsin. Barang siapa membunuh jiwa bukan karena membunuh jiwa. Kalau membunuh jiwa dia harus dibunuh. Sebab Allah berfirman, "Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab la'allakum tattaqun." Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kalian qisas bagi orang-orang yang terbunuh. Harus ada qisas. Jadi kalau dia membunuh orang lain harus qisas, bunuh. Atau dia membuat kerusakan. Kalau orang yang membuat kerusakan harus dihukum. Hukumannya juga bunuh. Hukumannya bunuh. Orang yang membuat kerusakan hukumannya bunuh. Bentuknya apa membuat kerusakan? Seperti dia memberontak kepada penguasa, berhak dibunuh. Kemudian Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan seperti apa lagi yang pemerintah berhak untuk membunuh orang itu karena membuat kerusakan. Seperti dia membawa pemikiran-pemikiran yang sesat atau akidah yang rusak. Pemikiran sesat atau akidah yang rusak, boleh pemerintah untuk menghukum dia. Ya awalnya ya dihukum apa? Dihukum ta'zir dulu, seperti zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ketika Sabiq bin Asal dia membawa syubhat, maka dipukul oleh Umar bin Khattab dengan pelepah kurma sampai berdarah kepalanya. Belum sadar juga pukul lagi terus. Dan diasingkan, nggak boleh orang menegur dia, nggak boleh salam pada dia. Itu berikan hukuman. Yang melakukan ulil amri, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an al-Faruq. Dia melakukan ulil amri. Atau dia merampok, boleh ulil amri untuk membunuh mereka. Atau dia sebagai agen narkoba, mukhadirat, boleh dihukum. Makanya pemerintah bagus memberikan hukum bunuh ya kepada orang-orang yang narkoba, itu dihukum bunuh karena merusak. Orang kalau sudah narkoba merusak sekian banyak orang,
Dan pemerintah berhak untuk membunuh mereka. Karena apa? Fasad. Mereka membuat fasad, kerusakan di muka bumi. Jadi yang pertama tentang fasad itu berkaitan dengan akidah, dan yang lainnya yang kemudian selanjutnya berkaitan dengan yang lain. Itu fasad. Kita lanjutkan. Allah menyebutkan dalam Al-Quran tentang orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Ini hukumannya berat. Orang yang membunuh orang mukmin dengan sengaja. Antum lihat ayatnya dalam surah An-Nisa ayat 93. Allah berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima." Allah menyebutkan wa may yaqtul mu'minan muta'ammida, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, fajaza'uhu jahannam, maka balasannya adalah jahannam. Fajaza'uhu jahannam, balasan negara jahannam. Khalidan fiha, dia kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu 'alaihi, Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, Allah laknat dia. Wa adalahu 'adzaban 'azima, Allah sediakan bagi dia azab yang pedih, azab yang besar. Antum lihat di ayat ini ada 5 hukumannya bagi orang yang membunuh seorang mukmin. Yang pertama, dia akan dibalas dengan azab neraka jahanam. Fajaza'u jahannam. Yang kedua, Allah Ta'ala murka kepadanya. Yang kedua, dia kekal dalam neraka, khalidan fiha, kekal dalam neraka. Yang masalah kekal ini juga khilaf di antara ulama. Yang ketiga, Allah Ta'ala murka kepadanya, wa ghadiballahu 'alaihi. Yang keempat, wa la'anahu, Allah laknat dia. Yang kelima, wa adalu 'adzaban 'azima, Allah menyediakan baginya azab yang besar. 5 bagi orang yang membunuh seorang mukmin, itu 5 dosanya, dosa besar. Yang pertama, dia dibalas dengan azab neraka jahanam. Yang kedua, kekal dalam neraka jahanam. Yang ketiga, Allah murka kepadanya. Yang keempat, Allah melaknatnya. Yang kelima, yaitu Allah sediakan bagi dia azab yang besar. Maka ini bukan masalah kecil ini masalah besar. Masalah ini bukan masalah kecil, ini masalah besar. Makanya hati-hati kita dalam masalah ini. Masalah darah adalah masalah besar. Bahkan sebagian ulama dengan dasar ayat ini, orang yang membunuh seorang mukmin nggak ada taubat bagi dia. Dengan dasar ayat ini. Di sini saya jelaskan juga di sini. Jadi orang yang membunuh seorang mukmin itu hukumannya berat sekali. Dasarnya ayat ini. Nanti saya akan sebutkan ini. Jadi sebagian ulama berpendapat kekal dalam neraka jahanam. Di antara pertama kali yang berpendapat demikian Ibnu Abbas. Ibnu Abbas, ketika Ibnu Abbas ditanya, bagaimana pendapat engkau dengan seorang yang membunuh seorang muslim dengan sengaja? Ibnu Abbas membacakan ayat ini, surah An-Nisa di ayat 93 ini. Sampai orang itu mengatakan lagi, bagaimana kalau dia taubat? Dia beriman kepada Allah, dia beramal soleh, kemudian dapat petunjuk. Kata Ibnu Abbas, bagaimana dia taubat? Bagaimana dia taubat? Sedangkan Allah menyebutkan bahwa dia kekal dalam neraka jahanam. Allah murka, Allah melaknat dia, Allah sediakan azab yang pedih. Ini pendapat Ibnu Abbas yang pertama. Tapi kemudian setelah itu Ibnu Abbas juga termasuk pendapat yang belakangan menyebutkan diterimanya taubat. Artinya awal ini untuk mengancam orang supaya apa?
orang tidak mudah-mudah dalam masalah darah kaum muslimin. Tidak bermudah-mudah tentang masalah darah kaum muslimin. Enggak boleh menjelekkan kaum muslimin, enggak boleh merusak darah mereka, enggak boleh. Enggak boleh mencemarkan nama baik mereka, apalagi membunuh enggak boleh. Nanti saya akan lanjutkan penjelasannya. Kita baca dulu. Nabi juga bersabda SAW, sibabul muslimi fusuqun wa qitalu kufur. Mencaci maki seorang muslim adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran. Hadis ini sahih dari Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Jadi mencaci maki seorang muslim fasik dan memeranginya adalah kufur. Kemudian orang yang menumpahkan darah seorang muslim tanpa alasan dan membenarkan syariat, maka ia tidak termasuk ibadur rahman, tidak termasuk hamba-hamba Allah yang maha pengasih. Bahkan ia mendapatkan hukuman yang berat, dilipat gandakan azabnya dan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Di dalam ayat ini, dalam surah Al-Furqan ayat 68 sampai 70, justru di surah Al-Furqan ini disebutkan tentang diterimanya taubat. Ini juga dipakai dalil oleh jumhur ulama bahwa orang yang membunuh seorang muslim dan dia taubat dengan taubatan nasuha, dia beriman, dia beramal soleh, kemudian dia ihtada, terus di atas petunjuk, jumhur ulama mengatakan diterima taubatnya dengan dasar ayat ini. Sebab dalam dasar ayat ini surah Al-Furqan ayat 68 sampai 70 menyebutkan tentang orang yang taubat. Jadi setelah dibawakan ayat walladzina yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adzabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Dan ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pengasih, adalah orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesembahan yang lain, tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, tidak berzina. Akan tetapi barang siapa melakukan demikian, niscaya ia mendapat hukuman yang berat, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan ia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan kebaikan, maka kejahatan mereka diganti oleh Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun dan Allah itu Maha Penyayang. Di sini disebutkan dengan kalimat illa man taba, kecuali yang taubat. Berarti seandainya dia berbuat syirik, kemudian dia juga pernah membunuh atau berzina, dia taubat dengan taubatan nasuha, dia beriman sebelum dia wafat, maka kembali kepada ayat ini diterima taubatnya dan dia melakukan amal saleh. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, bahwa membunuh, menumpahkan darah seorang muslim termasuk dosa besar yang paling besar, termasuk dosa besar yang paling besar. Jadi bukan hanya dosa besar yang paling besar, termasuk akbarul kabair. Makanya hukumannya Allah akan masukkan mereka ke neraka jahanam kalau ada orang menumpahkan darah seorang muslim. Seandainya ada satu orang muslim atau dia seorang dai, seorang ustadz yang mengajarkan Quran sunnah, mengajak orang sunnah, ahlul bid'ah nggak senang, kemudian mereka membunuh orang ini, maka semua ahlul bid'ah itu akan dimasukkan ke neraka jahanam. Atau muslim yang lain yang bukan ahlul bid'ah, tapi dia karena kebencian sama muslim, nggak senang, dibunuh orang itu, maka Allah akan masukkan semuanya ke neraka jahanam. Antum lihat hadisnya di halaman 28. Nabi bersabda SAW, "Lau anna ahlas sama'i wal ardi ishtaraku fi damin mu'minin la akabbahumullahu fin nar." Seandainya penduduk langit dan penduduk bumi bersekutu, berkumpul untuk membunuh seorang muslim, niscaya Allah akan menyeret mereka semuanya masuk dalam neraka. Hadis ini sahih li ghairihi, riwayat Tirmidzi dan yang lainnya.
Jadi kalau ada masyarakat yang nggak senang dengan seseorang, kemudian orang itu orang muslim dibunuh, maka semuanya akan dimasukkan ke neraka jahanam. Jadi masalah bukan masalah kecil, masalah besar. Dan ini termasuk dosa besar yang paling besar. Dalam satu hadis Nabi menyebutkan dosa besar, tapi dalam hadis yang lain Nabi sebutkan dosa besar yang paling besar. Tentang dosa besar Nabi sebutkan, antum lihat di halaman 29, Nabi bersabda SAW, ijtanibus sab'al mubiqat. Qalu ya Rasulullah, wa ma hun? Qala asyirku billah wa sihru wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haqq wa aklu riba wa aklu malil yatim wa tawalli yawm az-zahf wa qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Jauhilah oleh kalian 7 dosa besar. 7 dosa besar yang membinasakan. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu? Beliau bersabda, yang pertama syirik kepada Allah. Yang kedua melakukan sihir. Ini sihir termasuk dosa besar. Yang ketiga membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah dengan sebab membunuh jiwa dengan sebab yang dibenarkan oleh agama. Yang keempat memakan harta riba. Yang kelima makan harta anak yatim. Yang keenam membelot dalam peperangan. Dan yang ketujuh melontarkan tuduhan zina kepada wanita muslimah yang terjaga. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, akbarul kabair al-isyraku billah wa qatlun nafs wa aququl walidain wa qauluz zur atau qala wa syahadatuz zur. Nabi SAW bersabda, dosa besar yang paling besar yaitu berbuat syirik, menyekutukan Allah. Yang kedua membunuh jiwa. Yang ketiga durhaka kepada kedua orang tua. Dan yang keempat berkata dusta atau menjadi saksi palsu. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Antum perhatikan di sini. Nabi menyebutkan tentang akbarul kabair, dosa besar yang paling besar. Yang pertama syirik, menyekutukan Allah. Artinya dia beribadah kepada Allah, tapi dia beribadah juga kepada yang lain. Ini namanya syirik. Dia beribadah kepada Allah, tapi dia beribadah juga kepada yang lain. Dia berdoa kepada Allah, tapi berdoa juga kepada selain Allah. Ini namanya syirik, syirkun akbar. Dan ini nggak boleh. Perbuatan dosa besar yang paling besar, yang Allah nggak akan ampuni. Yang kalau dia berbuat syirik itu akan menghapuskan seluruh amalnya. Dan orang yang berbuat syirik kalau mati dalam keadaan syirik, maka diharamkan bagi dia sorga. Haram. Seluruh amalnya hapus dan diharamkan sorga. Kalau kita lihat fenomena kesyirikan juga banyak di masyarakat. Ya, orang datang ke kubur-kubur keramat, kubur-kubur kiai, ustadz, habib atau yang lain, kemudian datang mereka minta ke kubur itu. Dalam Islam nggak boleh. Kalau pakai akal yang waras, bagaimana orang datang ke kuburan minta sesuatu? Sedangkan waktu mati dimandikan, dikafankan, disolatkan, diantarkan ke kubur. Sudah dikubur, orang datang berbondong-bondong minta. Ini perbuatan syirkun akbar. Bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan fitrah, bertentangan dengan akal, dan merupakan dosa besar yang paling besar. Ini masih banyak orang berbondong-bondong, jutaan manusia masih ziarah ke kuburnya wali-wali atau orang-orang yang dianggap keramat. Ini perbuatan syirkun akbar. Fenomena syirik masih banyak di masyarakat kalau kita lihat. Dan ini harus terus didakwakan. Makanya para dai, para ustadz itu harus memulai dakwanya dengan dakwah tauhid. Ingatkan umat. Kalau dia sayang kepada umatnya, dia harus mengingatkan mereka agar mereka tidak berbuat syirik kepada Allah Taala. Sebab kalau berbuat syirik akan hapus seluruh amalnya. Lain asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takuna minal khasirin. Kalau engkau berbuat syirik akan hapus seluruh amalmu. Dan engkau termasuk orang yang merugi. Jadi enggak boleh dibiarkan kesyirikan di muka bumi. Tidak boleh sama sekali. Ini kezoliman yang paling zolim. Kata Allah,
inna syirka la zulmun azim. Syirik itu kezaliman yang paling zalim. Kalau ada raja yang zalim, syirik ini lebih zalim daripada raja yang zalim. Karena Allah yang menciptakan mereka, Allah yang memberikan rezeki kepada mereka, tapi mereka beribadah kepada selain Allah. Allah nggak akan redho. Allah tidak redho apabila Allah disekutukan dengan makhluknya, nggak akan redho. Meskipun dia datang ke kuburan Nabi minta kepada Nabi, Allah nggak redho. Atau minta atau doa kepada malaikat Jibril, Allah nggak akan redho. Seperti disebutkan dalam kitab Ushulul Tsalatsa, innallaha la yarda ayyushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Sesungguhnya Allah tidak akan redho disekutukan dengan makhluknya, apakah dengan malaikat yang dekat atau dengan nabi yang diutus. Allah nggak akan redho selama-lamanya. Makanya ini harus didakwakan, dan harus mestinya kalau terus dakwah ini berjalan, kesyirikan itu mestinya berkurang. Selama syirik itu ada, nggak akan mengalami keberkahan. Satu desa, satu negeri nggak ada keberkahan, nggak ada kedamaian, dan terus problem yang ada. Kalau di Indonesia ini terus ada kesyirikan, terus ada problem, nggak akan berhenti sampai kapan juga. Syirik ini sumber bencana. Syirik sumber bencana. Makanya harus dihapus kesyirikan ini. Kepercayaan manusia juga kepada manusia mempunyai kehebatan, kekuatan, mengetahui yang gaib, nggak ada dalam Islam. Nabi aja nggak tahu yang gaib. Atau batu punya kekuatan, nggak ada dalam Islam. Batu bisa menyelamatkan orang, menolak bahaya, tidak ada dalam Islam. Yang bisa menyelamatkan manusia hanya Allah, yang bisa menolak bahaya hanya Allah, yang menghilangkan malapetaka hanya Allah. Itu wajib diyakini oleh setiap mukmin dan mukminah. Ini syirik. Kemudian yang kedua, membunuh jiwa. Dosa besar yang paling besar, membunuh jiwa. Karena darah kaum muslimin mulia di sisi Allah Taala, nggak boleh ditumpahkan. Ketika ditumpahkan, Allah murka kepada mereka. Seperti tadi yang sudah kita baca ayatnya dalam surah An-Nisa ayat 93. Allah itu murka, Allah melaknat, Allah hukum dia dengan hukuman kekal dalam neraka, dan Allah akan sediakan azab yang pedih bagi orang-orang yang membunuh seorang muslim. Maka jangan sekali-kali kita niat mengancam orang dengan pisau atau yang lain, nggak boleh. Itu hati-hati. Ini membunuh jiwa bukan masalah kecil. Dan ini banyak orang-orang yang menggampangkan masalah ini dengan segala macam pemahaman-pemahaman yang kemudian juga pemahaman-pemahaman yang sesat sehingga darah kaum muslimin dihalalkan. Yang ketiga, uququl walidain, durhaka pada orang tua. Ini pun dosa besar yang paling besar. Durhaka pada orang tua. Maka antum ingat, jangan sekali-kali durhaka pada orang tua. Hukumnya haram. Dosa besar yang paling besar. Anak yang durhaka tidak akan bahagia hidupnya. Anak yang durhaka pada orang tua nggak akan barokah hidupnya. Mesti banyak problem hidupnya. Mesti banyak problem. Problem dia, istrinya, anaknya, rumah tangganya, mesti problem. Karena apa? Karena dia durhaka pada orang tuanya. Nggak ada keberkahan hidupnya. Anak yang durhaka. Makanya taubat kepada Allah. Kalau durhaka, segera taubat, berbuat baik pada orang tua. Makanya anak yang berbuat baik pada orang tuanya diberikan kebahagiaan, diberikan oleh Allah kelapangan, diberikan kemurahan rezeki oleh Allah, dipanjangkan umurnya. Makanya perhatikan tuh, jangan sekali-kali durhaka pada orang tua. Kita harus berkata yang lemah lembut kepada orang tua, berbuat baik pada orang tua, membantu orang tua, menolong orang tua, ziarah, silaturahim kepada orang tua, birrul walidain. Di atasnya silah, silaturahim, berbuat baik pada orang tua. Jangan dihitung apa yang kita berikan, apa yang bisa kita bantu orang tua, jangan dihitung. Jangan durhaka, jangan menengking orang tua dengan perkataan, jangan menghentak orang tua, jangan membantah orang tua. Ingat itu. Sebab Allah berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Allah telah mewajibkan enggak boleh kalian beribadah hanya kepada Allah saja, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Kalau seandainya kedua-duanya atau salah seorang dari orang tua berada pada sisi kalian dan mereka sudah berusia lanjut, maka jangan mengatakan kalimat kalimat cis, jangan. Jangan menengking orang tua, jangan menghardik orang tua, jangan membantah orang tua. Wa qul lahum qawlan karima. Katakan kepada kedua orang tua itu dengan perkataan yang paling mulia.
Kalau kita bisa berkata lemah lembut kepada orang lain, orang tua lebih daripada itu. Kemudian yang keempat, yaitu perkataan dusta atau menjadi saksi palsu. Dan ini banyak sekarang ini orang-orang yang menjadi saksi palsu. Ini juga termasuk dosa besar yang paling besar. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, bahwa orang yang membunuh seorang muslim itu nanti orang muslim ini yang dibunuh akan datang kepada Allah pada hari kiamat. Antum lihat hadisnya di halaman 31 dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, yaji'ul maqtulu bil qatil yaumal qiyamah nasiyatuhu wa ra'suhu biyadihi wa audaju tashkhabu daman yaqulu ay rabbi sal hadha fima qatalani. Pada hari kiamat korban pembunuhan akan datang bersama pelaku pembunuhan. Jadi orang yang membunuh dengan yang dibunuh itu dihisab pertama kali pada hari kiamat nanti. Kalau bicara yang pertama kali dihisab, yang hubungan antara manusia dengan Allah, yang pertama kali apa? Salat. Awalu ma yuhasabu bil abdi yaumil qiyamah as-salat. Yang pertama dihisab pertama kali seorang hamba itu masalah salat. Kalau salatnya baik, seluruh amalnya baik. Kalau salatnya jelek, seluruh amalnya jelek. Kemudian yang berhubungan antara manusia dengan manusia, masalah darah. Nanti yang membunuh dengan yang dibunuh pertama kali datang kepada Allah pada hari kiamat nanti. Kemudian yang terbunuh mengatakan begini kepada Allah, ya Allah, jadi dalam keadaan karena dia pernah disembelih umpamanya, dipotong kepalanya di tangannya ada, dalam keadaan berdarah-darah. Dia katakan kepada Allah, ya Allah, tanya kepada orang ini yang membunuh saya ini, kenapa dia bunuh saya? Alasan apa dia bunuh saya? Jadi di sini disebutkan pada hari kiamat korban pembunuhan akan datang bersama pelaku pembunuhan. Ubun-ubun dan kepala si korban berada di tangannya dengan darah yang masih mengucur dari urat-urat lehernya. Si korban berkata, ya Rabb, tanyakan kepada orang ini, mengapa ia membunuh aku? Apa alasan membunuh aku? Dan gak bisa jawab orang itu, gak bisa jawab. Maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka dan dikekalkan dalam neraka. Hadis ini sahih riwayat Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadits as-sahihah. Jadi antum perhatikan dalam syariat Islam yang sangat indah agama Islam ini, membunuh orang kafir aja nggak boleh. Orang kafir dalam artian orang kafir yang dalam pemerintahan Islam. Artinya dia punya perjanjian atau dia masuk aman, diamankan oleh pemerintah, maka nggak boleh dibunuh. Atau yang mendapatkan perlindungan dari pemerintah, nggak boleh dibunuh. Kalau dia dibunuh, maka orang itu tidak akan mencium aroma sorga. Antum lihat Nabi bersabda SAW, man qatala mu'ahadan lam yurih atau lam yarah ra'yatal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati arba'ina aman. Barang siapa membunuh seorang kafir mu'ahad, maka ia tidak akan mencium aroma sorga. Padahal sungguhnya aroma sorga akan dapat tercium dari jarak perjalanan selama 40 tahun. Ada sahih riwayat Bukhari dan Ibnu Majah dari sahabat Abdullah bin Amr. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Nasai, Nabi bersabda SAW, man qatala qatilan min ahli dhimmah lam yurih ra'yatal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati arba'ina aman. Barang siapa membunuh seorang dari ahli dhimmah, maka ia tidak akan mencium aroma sorga. Padahal sesungguhnya aroma sorga itu dapat tercium dari jarak perjalanan selama 40 tahun. Ini orang kafir aja nggak boleh dibunuh. Ini kafir yang dapat keamanan, bukan kafir harbi dalam peperangan. Kalau dalam peperangan antara muslim dengan orang-orang kafir, ya dibunuh mereka. Di mana aja mereka ada, bunuh mereka. Allah sebutkan demikian dalam Al-Quran. Jadi faqtuluhum haitsu wajadtumuh, bunuhlah mereka di mana kalian mendapatkan mereka. Ini dalam peperangan antara muslimin dengan kafirin. Di dalam kondisi tidak perang, seperti di kita ini banyak orang-orang kafir, tetangga kita orang kafir, nggak boleh dibunuh, nggak boleh.
orang yang membunuhnya tidak akan mencium aroma surga. Orang muslim membunuh orang kafir nggak mencium aroma surga. Itu orang kafir yang dibunuh. Sekarang kalau yang dibunuh orang muslim, lebih besar lagi dosanya. Kalau yang dibunuh orang muslim, lebih besar dosanya. Makanya masalah yang seperti ini, ikhwan fillah, azakumullah, kita wajib hati-hati. Wajib kita berhati-hati. Bahkan di dalam peperangan saja, peperangan antara muslim dengan kafirin, ada orang kafir yang dia membunuh orang Islam. Dalam peperangan ini, orang Islam dibunuh, dicacat, dibunuh. Kemudian terakhir ketika dia sudah lemah, nggak punya kemampuan, ketika kita mau bunuh umpamanya, dia mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah. Nggak boleh dibunuh. Ini pernah terjadi. Pernah terjadi di zaman Nabi SAW, yang membunuh Usama bin Zaid bin Harithah radhiyallahu anhuma. Usama waktu itu melihat ada orang kafir membunuh orang-orang muslim, membunuh sahabat. Kemudian ketika Usama dekat dengan dia, sudah Usama mau bunuh orang ini, dia sudah nggak punya kekuatan apa-apa. Sudah banyak orang muslim yang dibunuh, nggak punya kekuatan. Begitu Usama mau bunuh, dia mengucapkan syahadat la ilaha illallah, dibunuh juga oleh Usama radhiyallahu anhu. Kemudian sampailah berita ini kepada Rasulullah SAW. Diceritakan, kemudian Rasulullah mengatakan kepada Usama, ini saya jelaskan di sini di buku ini. Ketika kata Usama, ketika pedangku mengarah pada dirinya, ia segera mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian Rasulullah, engkau tetap membunuh dia? Kata Usama, iya. Beliau bersabda, Beliau SAW bersabda, apa yang kau akan perbuat dengan kalimat la ilaha illallah nanti pada kiamat? Usama mengatakan lagi, wahai Rasulullah, mohonkan ampun kepada Allah bagi diriku. Beliau bersabda, wahai Usama, apa yang akan kau perbuat dengan kalimat la ilaha illallah nanti pada hari kiamat? Terus diulang-ulang oleh Rasulullah. Dan hadis ini sahih, riwayat Muslim. Jadi bukan masalah kecil ini, masalah besar. Hatta dalam peperangan aja dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tetap dibunuh. Usama mengatakan dia untuk membela diri supaya nggak dibunuh. Apa kamu tahu tentang isi hatinya? Apa kamu tahu? Kamu nggak tahu. Yang kita menghukumi yang zahir, yang tahu yang rahasianya Allah, yang tahu hatinya Allah. Kita menghukumi yang zahir, dia mengucapkan syahadat la ilaha illallah, nggak boleh dibunuh, nggak boleh dibunuh. Makanya Nabi terus mengulang-ulang, akhirnya Usama menyesal. Seumur hidupnya menyesal. Sampai ketika terjadi fitnah, artinya terjadi fitnah, waktu terjadi peperangan di zaman Ali bin Abi Thalib, Usama nggak ikut. Fitnah yang terjadi. Makanya ketika terjadi fitnah, nggak boleh ikut kita dalam peperangan itu, nggak boleh. Perang fitnah namanya, nggak boleh. Bukan jihad, bukan jihad. Ini perang fitnah, nggak boleh jihad. Artinya bukan nama jihad itu. Meskipun mereka namakan jihad, tapi fitnah. Seperti yang sekarang terjadi. Yang terjadi adalah fitnah. Jadi orang membunuh kaum muslimin, bukan jihad. Yang dibunuh oleh mereka pertama kali kaum muslimin. Kalau kita lihat dalam sejarah, ya, yang merusak agama Islam ini, merusak darah kaum muslimin, merusak harta kaum muslimin, dua firqah yang sesat sepanjang sejarah sampai hari ini dan nanti sampai hari kiamat. Dua firqah yang sesat sepanjang sejarah yang merusak darah kaum muslimin dan merusak harta kaum muslimin. Yang pertama Khawarij, yang kedua Syiah. Yang pertama Khawarij, pertama kali terbunuhnya Utsman karena Khawarij memberontak kepada penguasa. Kemudian terbunuhnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga karena Khawarij. Dia memerangi Ali bin Abi Thalib. Dan Ali perangi mereka, dibunuh. Tapi terakhir Ali pun terbunuh. Dibunuh oleh siapa? Dibunuh oleh Khawarij. Oleh Abdurrahman bin Muljam. Khawarij. Dan Khawarij terus sampai sekarang. Seperti ISIS yang ada sekarang ini, Khawarij. Khawarij.
Nggak ada seorang ulama pun yang mendukung dan mengakui, nggak ada sama sekali. Dia hanya membuat sendiri, kemudian dia bunuh kaum muslimin, mengkafirkan orang-orang Islam. Yang dibunuh pertama kali oleh mereka kaum muslimin. Penyembah berhala aman. Kata Nabi, nanti Khawarij itu yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal authan. Membunuh orang-orang Islam dan meninggalkan penyembah berhala. Orang penyembah berhala dibiarkan oleh dia, tapi orang Islam dibunuh semuanya oleh dia. Dan pembunuhan mereka kejam. Bukan hanya laki-laki, perempuan pun dibunuh, anak kecil pun dibunuh, dibakar oleh dia. Ini bukan dari Islam. Bukan dari Islam. Ini Khawarij, istilah Khawarij. Sama dengan Syiah. Syiah, agama Syiah dibuat oleh siapa? Agama Syiah dibuat oleh siapa? Oleh Yahudi. Abdullah bin Saba laknatullah alaih. Syiah gulu dia dalam beragama. Tadi saya sebutkan tentang nggak boleh gulu. Khawarij gulu dalam mengkafirkan kaum muslimin dan juga memberontak kepada pemerintah Islam. Syiah juga demikian, gulu kepada Ahlul Bait. Gulu kepada Ahlul Bait. Dua-duanya kalau Anda perhatikan, Syiah dan Khawarij semuanya mengkafirkan sahabat. Anda melihat, Syiah mengkafirkan sahabat, Khawarij mengkafirkan sahabat. Syiah mengkafirkan sahabat, Khawarij mengkafirkan sahabat. Dua-duanya sesat ini. Khawarij Nabi sebutkan bahwa mereka anjing-anjing neraka, kata Rasulullah. Al-Khawariju kilabun nar. Khawarij anjing-anjing neraka. Syiah juga demikian. Ini rusak, membunuh kaum muslimin sepanjang sejarah. Syiah membunuh kaum muslimin sepanjang sejarah sampai hari ini. Menghalalkan darah kaum muslimin. Orang yang tidak sepaham dengan dia dibunuh oleh mereka. Ini Syiah. Maka kejahatan Syiah ini luar biasa kejahatannya. Sama dengan Khawarij. Dua-duanya ini sama. Dua-duanya ini sama. Merusak Islam, merusak kaum muslimin. Dan kalau kita lihat Khawarij, sebagian ulama mengatakan kafir. Tapi sebagian mengatakan tidak. Sebagian mengatakan kafir, sebagian tidak tentang Khawarij ini. Sebagian orang mengatakan kafir. Kalau Ali bin Abi Thalib ketika ditanya apakah mereka kafir, tidak. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an tentang mereka sebagaimana dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Hum ikhwanuna bagaw alaina. Hum ikhwanuna, mereka saudara kita, tapi mereka melewati batas kepada kita. Berbuat zalim kepada kita. Kezaliman mereka ini. Membunuh kaum muslimin. Dan berat hukumannya di akhirat. Di dunia berat bagi mereka, di akhirat juga berat. Kemudian Syiah juga sama demikian. Antum perhatikan ya. Di kitab Al-Bidayah wan Nihayah oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika menceritakan tentang Khawarij, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, mereka ini Khawarij ini dan terus akan membuat kerusakan. Disebut dua oleh seperti yang mereka bikin sekarang ini. Subhanallah. Mereka bikin namanya Daesh. Daesh, Daulah Islam. Daesh, Daulah Islam Irak wa Syam. Daesh atau ISIS. Ya. Kata Ibnu Katsir, anda perhatikan Ibnu Katsir ini pada abad ke-7. Kata Ibnu Katsir tentang Khawarij ini bahwa mereka akan merusak nanti di mana? Di Syam, di Syria dan Irak katanya. Itu abad ke-7 sudah disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Bahwa kelompok ini Khawarij akan merusak Syam dan Irak. Disebutkan Syam dan Irak. Dirusak semuanya, perempuan-perempuannya dirusak, anak-anaknya dirusak. Anda bisa bayangkan, sudah dilihat oleh ulama demikian kerusakannya mereka pada zaman itu. Di zaman Utsman aja, lebih dahulu Utsman bin Affan radhiyallahu an. Kata Utsman ketika Utsman akan dibunuh, kalau engkau bunuh aku, akan terus terjadi peperangan, pembunuhan sampai hari kiamat, kata Utsman. Betul ucapan Utsman radhiyallahu an. Kalau engkau bunuh aku, akan tetap pertumpahan darah, nggak akan berhenti sampai hari kiamat. Terbukti sampai sekarang dan sampai hari kiamat nanti pertumpahan darah. Jadi ketika Utsman mau dibunuh, Utsman bilang jangan dibunuh. Ketika akan dicabut kekuasaan, Nabi sudah bilang jangan kau cabut kekuasaan engkau.
Jangan dikasih kepada siapapun. Tetap engkau pegang kekuasaan, kata Rasulullah, sampai engkau mati, kata Rasulullah SAW. Maka ketika mereka minta, Utsman gak mau kasih kekuasaan. Tetap, karena nasihat Nabi, Utsman memberikan, kalau engkau bunuh aku, akan terus kalian akan menumpahkan darah terus menerus, seperti yang Utsman katakan, seperti yang sekarang kita lihat, pertumpahan darah terus menerus, nggak ada berhentinya. Ini tentang Khawarij. Yang Syiah juga demikian. Syiah menumpahkan darah kaum muslimin dari mulai zaman Ali bin Abi Thalib. Makanya ketika mereka mengatakan Ali sebagai Tuhan, dibunuh oleh Ali, dibakar oleh Ali. Sahabat yang lain nggak setuju, tapi Ali mengatakan ini sebagai hukuman. Ali dianggap sebagai Tuhan oleh mereka. Kemudian mereka mengkutuskan Ali, bahwa yang berhak untuk menjadi imam, khalifah adalah Ali, bukan Abu Bakar, bukan Umar. Dan mereka mengatakan bahwa semua sahabat kafir kecuali berapa orang saja, termasuk ummatul mukmin dikafirkan oleh mereka, oleh Syiah, lanatullah alaihim. Jadi dua ini kelompok jahat ini. Yang pertama Syiah, yang kedua Khawarij. Atau yang pertama Khawarij, yang kedua Syiah. Dan mereka ini pada hakikatnya sudah jauh dari Islam, keluar dari ajaran Islam mereka ini. Dan keduanya sama-sama mengkafirkan sahabat. Sama-sama mengkafirkan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, tentang orang yang membunuh seorang muslim, apakah dosanya masih bisa diampuni atau tidak? Kita lihat hadisnya. Bab ini masalah berat yang merupakan ancaman. Untuk melihat dari mulai halaman 37, dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, Rasulullah bersabda, kullu dzanbin asallahu ay yaghfirahu illa ar-rajul yamutu kafiran awir rajul yaqtulu mu'minan muta'ammida. Semua dosa masih ada harapan untuk diampuni oleh Allah SWT, kecuali orang yang mati dalam keadaan kafir atau orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Hadis ini sahih li ghairihi, diriwayatkan Imam Ahmad, An-Nasai dalam kitabnya Sunan Kubra, At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, dan Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Disahihkan oleh Hakim dan disetujui oleh Imam Zahabi. Dalam riwayat lain dari sahabat Abu Darda radhiyallahu an, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, kullu dzanbin asallahu yaghfirahu illa man mata musyrikan au man qatala mu'minan muta'ammida. Kata Nabi SAW, setiap dosa masih ada harapan untuk diampuni oleh Allah. Setiap dosa masih ada harapan untuk diampuni oleh Allah, kecuali siapa saja yang mati dalam keadaan musyrik atau siapa saja yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Hadis ini sahih riwayat Imam Abu Daud, Ibnu Hibban dalam Muridul Tam'an, dan juga dalam Sahih Ibnu Hibban, Al-Hakim dalam kitab Mustadrak, dan yang lainnya. Disahihkan oleh Al-Hakim, disetujui oleh Imam Az-Zahabi, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadits as-sahihah di juz yang kedua. Di sini Nabi menyebutkan, ini sabda Nabi SAW, bahwa semua dosa semuanya akan diampuni oleh Allah, kecuali dua yang nggak diampuni. Pertama syirik atau kufur, yang kedua adalah membunuh seorang mukmin dengan sengaja, itu nggak akan diampuni. Dan hadis ini sahih. Ya, Nabi menyebutkan orang yang membunuh orang mukmin nggak akan diampuni dosanya oleh Allah. Juga hadis yang lain. Ini tadi hadis yang pertama, hadis Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang kedua hadis Abu Darda. Yang ketiga hadis Anas bin Malik. Rasulullah SAW bersabda, aballahu yaj'al liqatilil mu'min taubatan. Allah SWT enggan untuk memberikan taubat kepada orang yang membunuh seorang mukmin. Allah SWT enggan untuk memberikan taubat kepada orang yang membunuh seorang mukmin. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ad-Diya Al-Maqdisi dalam kitabnya Al-Hadits Al-Mukhtara, dan yang lainnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadits as-sahihah juz yang kedua.
Jadi Allah enggan untuk menerima taubat orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, nggak diterima taubatnya. Jadi hadis di sini menjelaskan bahwa orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja sulit dia untuk bertaubat kepada Allah, sehingga sangat sedikit harapannya untuk diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Nah, timbul pertanyaan, apakah ada taubat bagi orang yang membunuh orang mukmin dengan sengaja? Sekarang dia menyesal. Jadi ada seorang yang pernah membunuh seorang mukmin dengan sengaja karena kebodohannya, karena hawa nafsunya, karena ikut mungkin dengan kelompok-kelompok yang ada, atau yang lainnya. Apakah dia ada taubat? Dijelaskan oleh para ulama di sini bahwa hadis dari Nabi SAW yang telah disebutkan di atas secara zahir menunjukkan tidak diterima taubat orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Ditambah lagi dengan ayat mulia yang mengancam dengan keras bahwa pembunuh orang mukmin dengan sengaja dia akan kekal dalam neraka. Dasarnya surah An-Nisa ayat 53. Allah berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazau jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adalahu 'adzaban 'azima." Barang siapa yang membunuh seorang beriman dengan sengaja, maka balasannya neraka jahanam. Dia akan kekal dalamnya selama-lamanya. Allah murka kepadanya, Allah melaknatnya, dan Allah menjadikan bagi dia azab yang besar baginya. Ditambah lagi athar para sahabat radhiyallahu ajma'in, athar Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abu Hurairah dan lainnya, bahwa orang yang membunuh seorang mukmin yang sengaja maka tidak ada taubat baginya. Dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah dan yang lainnya. Ini pendapat yang enggak terima taubat. Tapi pendapat jumhur ulama, juga pendapat jumhur ulama dengan dalil, bukan kira pendapat yang mengatakan tidak diterima taubat dengan dalil. Hadisnya itu kita baca dengan ayatnya. Pendapat ulama yang mengatakan diterima taubatnya juga dasarnya dalil. Jumhur ulama, Anda lihat di sini. Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja masih bisa diterima taubatnya. Bahkan ada athar dari sahabat dan tabi'in yang menjelaskan adanya taubat bagi orang yang membunuh. Seperti halnya athar dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Mujahid, Sa'id bin Jubair, Ikrimah, bahkan Ibnu Abbas sendiri radhiyallahu anhum ajma'in. Ini disebutkan dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan bahwa pendapat jumhur ulama salaf dan khalaf bahwa pembunuh masih memiliki kesempatan taubat antara dia dengan Allah Ta'ala. Saya ulangi, tolong dengarkan. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir bahwa pendapat jumhur ulama salaf dan khalaf bahwa pembunuh masih memiliki kesempatan taubat antara dia dengan Allah. Jika ia bertaubat dan kembali kepada Allah, khusyuk, tunduk dan beramal soleh, niscaya Allah akan menggantikan keburukan dengan kebaikan serta menjadikan si terbunuh ridho kepadanya dan ridho terhadap kezalimannya. Kemudian beliau membawakan ayat dalam surah Al-Furqan ayat 68 sampai ayat 70. Ini ayat sudah kita baca. Kemudian juga firman Allah menyebutkan kepada orang-orang yang melewati batas dengan berbuat dosa-dosa besar, itu tetap masih ada harapan mereka untuk taubat. Antum lihat dalam surah Az-Zumar ayat 53. Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Penyayang. Surah Zumar ayat 53. Di sini Allah menyebutkan di sini, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah."
Katakanlah kepada hamba-hambaku yang melewati batas dirinya, melewati batas yang berbuat dosa besar. Apakah itu membunuh, apakah itu berzina, apakah minum khamar atau yang lain. Dia melewati batas. Kata Allah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Semua dosa. Allah ampuni semua dosa. Ayat ini berlaku umum untuk semua dosa. Seperti kekafiran, kesyirikan, keraguan, kemunafikan, pembunuhan, kefasikan dan lain-lain. Maka siapa saja yang bertaubat dari dosa semua itu, Allah akan menerimanya. Kemudian ayat yang mengatakan bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, ini kalau dia sampai akhir hayatnya dia tidak taubat. Sampai akhir hayatnya dia tidak taubat, maka nggak akan diampuni oleh Allah. Tapi kalau dia masih hidup, masih jauh kematiannya, dia berbuat syirik kemudian dia taubat, diterima oleh Allah. Jadi ayat yang mengatakan innallaha la yaghfiru yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa yang berbuat syirik, dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Barang siapa berbuat syirik kepada Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Ini ayat ini yang mengatakan Allah nggak akan mengampuni dosa orang berbuat syirik kalau dia mati dalam keadaan syirik. Kalau dia mati dalam keadaan syirik, nggak diampuni. Jadi kalau dia mati dalam keadaan syirik, nggak diampuni dosanya. Tapi kalau dia taubat, diampuni. Semua dosa kalau dia taubat akan diampuni. Dengan dasar ayat surah Az-Zumar ayat 53. Jadi ayat ini, ayat surah An-Nisa 48 bersifat umum bagi seluruh dosa selain syirik. Penyebutan di dalam surah yang mulia ini, baik sebelum maupun sudah ayat ini, adalah untuk memperkuat harapan. Wallahu a'lam. Itu bisa dilihat dalam tafsir Ibnu Katsir. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, jumhur ulama salaf dan seluruh ulama Ahlussunnah menafsirkan ayat 93 dari surah An-Nisa bahwa ayat ini sebagai ancaman yang keras bagi orang yang membunuh seorang mukmin. Mereka berpendapat sahnya taubat pembunuh sebagaimana sahnya taubat dari dosa-dosa yang lain. Mereka berkata, mana ayat fajazauhu jahannam, maka balasannya adalah neraka jahanam, yaitu jika Allah kehendaki Allah akan membalasnya dengan neraka jahanam. Jumhur ulama berpegang dengan ayat 48 dari surah An-Nisa. Termasuk hujah dalil jumhur ulama adalah hadis seorang Bani Israel yang telah membunuh 99 orang. Di Nabi bawakan hadis ini sahih. Di Nabi menceritakan kepada para sahabat, di zaman Bani Israel itu ada seorang pembunuh yang telah membunuh 99 orang. Kemudian datang kepada seorang pendeta, seorang rahib, seorang ahli ibadah, tanya, saya sudah membunuh 99 orang, apakah saya ada tobat? Kata si ahli ibadah, nggak ada tobat. Dibunuh lagi. Si pendetanya, si ahli ibadah dibunuh. Jadi genap 100 orang dibunuh. Kemudian dia mencari lagi. Dapatlah seorang alim, seorang ulama. Di sini beda ya. Antara ahli ibadah dengan ulama beda. Ahli ibadah nggak punya ilmu. Jawabnya sembarangan. Kalau orang berilmu hati-hati menjawabnya. Ketika datang kepada seorang berilmu, saya sudah bunuh 100. Ada nggak saya tobat? Ada. Kata si ulama ada. Orang alim mengatakan ada, kamu tobat. Diterima tobat kamu. Cuma syarat, kamu harus pindah dari negeri kamu. Dari tempat kamu harus hijrah. Karena tempat kamu tempat yang jelek. Kamu akan terus membunuh nantinya. Pindah. Maka orang ini berjalanlah untuk pindah ke negeri yang ditunjukkan oleh si orang alim ini. Di tengah perjalanan dia meninggal dunia. Di tengah padang pasir dia meninggal dunia. Kemudian datang 2 malaikat. Satu malaikat rahmat, satu malaikat azab.
Malaikat azab mengatakan dia harus disiksa, sudah bunuh 100 orang. Kata malaikat rahmat tidak, dia sudah taubat. Ribut dua malaikat ini. Yang satu ingin mengatakan dia masuk neraka, artinya dia akan diazab, yang satu enggak, karena dia sudah taubat. Dikirim satu malaikat lagi. Sekarang begini aja, ukur aja tempatnya. Ukur dari negeri dia membunuh ke negeri yang akan dituju, diukur oleh malaikat ini. Bedanya 1 jengkal. Dia menghadap ke negeri yang akan dia tuju. Beda 1 jengkal. Yang Allah mengampuni dosanya. Diampuni, sudah bunuh 100, diampuni semua dosanya oleh Allah. Itu dasarnya jumhur ulama bahwa orang yang membunuh, kalau dia taubat dengan taubatan nasuha, dia penuhi syaratnya dengan ikhlas, dan juga dia tetap istiqomah dan taubatnya, Allah akan terima taubatnya. Dasarnya hadis ini. Jelas ya? Jadi perbedaan dari ulama salaf tentang masalah ini, bahwa yang kuat pendapat jumhur, diterima taubatnya. Karena hadis ini membenarkan ketika Nabi menceritakan tentang Bani Israel, ini sebagai, artinya sebagai dasar, sebagai dalil bahwa orang yang membunuh itu masih diterima taubatnya. Ini penjelasan dari Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Begitu juga penjelasan Ibnu Katsir. Jadi kata Ibnu Katsir, jika hadis ini berlaku pada Bani Israel, maka untuk umat Islam penerimaan taubat lebih utama dan lebih patut. Sebab Allah telah meletakkan, menghilangkan dari kita beban-beban dan belenggu-belenggu yang dahulu dibebankan atas mereka Bani Israel, yaitu setelah Allah mengutus Nabi Muhammad SAW dengan agama yang hanif, agama yang mudah. Al-Imam Ibnu Qayyim ini dalam tafsir Mukatsir, Imam Ibnu Qayyim juga mengatakan demikian. Beliau mengatakan tentang diterimanya taubat pembunuh orang mukmin apabila betul-betul dia taubat dengan ikhlas, dengan jujur, dengan benar dan istiqomah, di dalam kitabnya Madarijus Salikin. Kemudian kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, untuk melihat lagi, seandainya pembunuh orang mukmin dengan sengaja itu masuk neraka, seandainya memang ditetapkan dia masuk neraka dengan dasar ayat Al-Quran, tapi tidak kekal, kalimat khalidan fiha ditafsirkan yaitu dia akan lama dalam neraka tapi tidak kekal. Jadi kalimat khalidan fiha itu diartikan oleh para ulama tidak kekal, sama seperti orang muslim yang membunuh diri. Nabi dalam hadisnya menyebutkan khalidan mukhalan fiha, orang yang bunuh diri kekal dalam neraka. Kata para ulama, nggak kekal, dia kan orang muslim, dia tidak kekal. Kalimat khalidan mukhalan fiha artinya dia lama dalam neraka. Selama dia masih ada seberat zarah iman, dia akan keluar dari api neraka. Dengan dasar hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, yakhruju minan nari man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min iman. Akan keluar dari neraka orang yang dalam hatinya ada seberat zarah dari iman. Hadis ini sahih Tirmidzi dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi bertaubat dari membunuh, dia harus bertaubat dengan taubat yang ikhlas, taubat yang jujur, taubat yang benar. Jadi orang-orang yang pernah membunuh seorang muslim dengan sengaja, maka syaratnya untuk diampuni dosanya, maka dia harus bertaubat kepada Allah dengan taubat yang nasuh, taubat yang ikhlas, taubat yang benar, taubat yang tulus, taubat yang jujur, dan dia tidak mengulangi lagi perbuatan dosanya. Kemudian yang kedua, dia beriman dengan keimanan yang benar, sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Furqan ayat 68 sampai ayat 70. Kemudian dia melakukan amal-amal saleh, sebab Allah menyebutkan illa man taba wa amana wa amila amalan salihah ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Kecuali yang taubat, beriman, beramal saleh, maka mereka, Allah akan ganti kejelekan mereka dengan kebaikan, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Cuma yang perlu diingat,
orang yang pernah membunuh seorang muslim itu dia harus memperhatikan bahwa ketika dia membunuh, dia melanggar 3 hak. Ketika seorang itu membunuh seorang muslim, dia telah melanggar 3 hak. Yang pertama hak Allah, yang kedua hak yang terbunuh, yang ketiga hak ahli waris. Yang pertama hak Allah, dia wajib taubat. Kemudian hak yang terbunuh, yaitu qisas. Kemudian yang ketiga hak ahli waris. Kalau ahli waris itu memaafkan, maka dia harus membayar apa? Membayar diat. Yaitu diatnya berapa? 100 ekor unta. Jadi ahli waris juga punya hak di sini. Dasarnya apa? Dasarnya ahli waris punya hak, yaitu surah Al-Isra ayat 33. Wala taqtulun nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Wa man qutila madhluman faqad ja'alna li waliyyi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura. Dan janganlah kamu membunuh orang yang telah Allah haramkan untuk membunuhnya melainkan dengan satu alasan yang benar. Dan barang siapa yang dibunuh secara zalim, maka sungguh kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Tetapi janganlah walinya melampaui batas dalam pembunuhan, sesungguhnya dia adalah orang yang mendapatkan pertolongan. Jadi hak Allah, karena Allah melarang membunuh jiwa. Kalau dibunuh melanggar hak Allah, dia wajib taubat. Yang kedua, hak yang dibunuh wajib apa? Qisas. Bapak Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa adaun la bi ihsan. Dzalika takhfifun min rabbikum wa rahmah faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Walakum fil qisasi hayatu ya ulul albab la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kamu melaksanakan qisas. Ini yang melaksanakan ulil amri, yang melaksanakan ulil amri pemerintah, bukan pribadi, bukan kelompok. Yang melaksanakan qisas yaitu pemerintah. Wahai orang beriman, diwajibkan sekalian melaksanakan qisas. Itu ulil amri, berkenaan dengan orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba saya dengan hamba saya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah ia mengikutinya dengan baik dan membayar diat tebusan. Artinya tebusan kepadanya dengan baik. Yang demikianlah keringanan dan rahmat dari Rabbmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka dia akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Dan dalam qisas ada jaminan kehidupan bagi kamu, wahai orang berakal, agar kamu bertakwa kepada Allah. Kalau ditanya diatnya berapa? 100 ekor unta. 100 ekor unta. Jadi kalau umpamanya harga unta 5 juta umpamanya, 100 ekor 500 juta harus dibayar kepada keluarganya. Jadi ini hak yang berkaitan dengan orang hak yang terbunuh. Dan qisas harus terlaksana oleh pemerintah, dan pemerintah yang harus melaksanakan. Kemudian nanti pemerintah juga melaksanakan yang lain ini. Ulil amri, ada pelanggaran-pelanggaran syariat yang pelakunya dihukum mati. Pelanggaran syariat yang hukumnya dihukum mati. Yang ini termasuk dari kategori pembunuhan dengan cara yang hak. Pembunuhan dengan cara yang hak. Bab Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Nabi bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalathin. Athayyibu zani wa nafsi bin nafsi wa tariku lidinihi al-mufariqu li jamaah. Nabi SAW bersabda, tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada yang berhak dibela melainkan hanya Allah dan aku Rasulullah, kecuali dengan 3. Jadi maksudnya tidak halal darah seorang muslim yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat kecuali karena 3 hal. Yang boleh dia dibunuh, yang boleh halal darahnya karena 3 hal. Yang pertama, at-thayyibuz zani, yaitu seorang yang sudah menikah, dia berzina. Jadi orang yang sudah menikah
dia berzina, apakah dia statusnya masih ada suami dan istrinya, atau dia janda, atau dia duda? Kalau dia berzina, ini hukumannya bunuh, dirajam, dilempari dengan batu sampai mati. Ini hukum Islam. Dan hukum Islam tidak ada istilah kejam. Hukum Islam semuanya adil. Hukum Islam semuanya rahmat dan kasih sayang kepada semua kaum mukminin. Kalau hukum Islam dilaksanakan, akan ada kehidupan. Nggak akan berani lagi orang melakukan perbuatan zina atau membunuh orang lain dan yang lainnya. Kenapa? Dihukum bunuh. Jadi di sini bahwa orang yang berzina, yang sudah menikah, ya, dia dihukum bunuh. Yang kedua, orang yang membunuh orang lain, hukumannya bunuh. Kalau dia membunuh orang, dia harus dibunuh. Yang ketiga, yaitu orang yang murtad dari agama Islam dan juga menyempal dari jamaah kaum muslimin. Jadi orang yang murtad dibunuh oleh ulil amri. Jadi orang sudah masuk Islam, dia murtad, dibunuh oleh ulil amri. Seperti yang terjadi pada zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ada orang-orang murtad dibunuh oleh Abu Bakar. Ini hukuman dalam Islam dan sahih riwayatnya, kata Nabi, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang merubah agamanya, kamu bunuh. Hadis sahih riwayat Bukhari. Begitu juga orang-orang yang memberontak kepada penguasa. Kalau dia memberontak kepada penguasa, pemerintah yang sah, maka dia juga dihukum bunuh. Makanya memberontak dalam agama Islam nggak boleh. Memberontak kepada penguasa hukumnya haram dalam Islam. Nggak boleh, dilarang dalam syariat Islam. Jadi ketika seorang itu membunuh dengan memberontak, ketika dia memberontak pada penguasa, maka dia harus dihukum, karena dia termasuk membuat kerusakan di muka bumi, dan termasuk memerangi Allah dan Rasulnya. Ketika memberontak itu masuk kepada ayat dalam surah Al-Maidah di ayat 33. Antum lihat surah Al-Maidah, yang bawa mushafnya dilihat. Ayat 33 Allah berfirman, "Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al-ard. Dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim." Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di muka bumi, maka hukumannya dibunuh. Memerangi Allah Rasulnya, termasuk di sini memberontak pada penguasa, hukumannya bunuh, atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapatkan azab yang besar. Ini hukumannya berat ini bagi orang-orang yang memberontak pada penguasa. Makanya nggak boleh memberontak pada penguasa. Termasuk juga demo, nggak boleh. Demonstrasi dalam Islam nggak boleh, hukumnya haram. Demonstrasi, memberontak pada penguasa nggak boleh. Meskipun dalam undang-undang dibolehkan, tapi tidak boleh. Menurut syariat Islam, tidak boleh. Jadi membunuh jiwa nggak boleh, dasarnya ayat Al-Quran. Kemudian juga dia memberontak pada penguasa, ini hukumannya hukum bunuh. Termasuk juga yang hukum bunuh, yang boleh pemerintah untuk membunuh dalam syariat Islam, yaitu homo, liwat. Jadi kalau orang melakukan hukum liwat, homoseks, sodomi, hukumannya dalam Islam dibunuh. Yang mengerjakan dan yang dikerjakannya dibunuh. Itu hadisnya saya bawakan di halaman 69. Halaman 69. Man wajadtumu ya'malu amala qaumil lut faqtul fa'ila wal maf'ula bih. Barang siapa yang kamu menemui melakukan perbuatan kaum Lut, bunuh yang melakukan dan dilakukan. Hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya. Kemudian juga termasuk yang dibunuh lagi, ini semua yang melakukan pemerintah, yang melakukan ulil amri. Laki-laki yang menikahi wanita mahramnya, tukang sihir, tukang-tukang sihir, ini dibunuh.
Kemudian juga hukuman bunuh bagi orang yang menyetubuhi hewan. Kemudian juga orang yang meninggalkan sholat, ini juga hukumannya berat. Ini ulil amri mesti melaksanakan. Orang yang tidak sholat itu hukumannya bunuh. Dan ini merupakan pendapat jumhur ulama, seperti pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat, tapi hukumannya bunuh. Hukumannya bunuh. Sebagian mengatakan dicambuk, didera, sebagian mengatakan dipenjara. Jadi berat ini hukuman orang yang tidak sholat. Ini berat hukumannya. Makanya kita harus terus menganjurkan bagaimana semua orang ini sholat. Pemerintah harus menganjurkan semuanya untuk sholat. Pejabat, kemudian juga orang-orang yang punya kedudukan, majikan, atau pimpinan perusahaan atau yang lainnya, dia harus suruh semuanya untuk sholat. Kemudian juga peminum khamr juga dibunuh, peminum khamr ini. Pecandu narkoba juga dibunuh. Pencuri pada kali yang kelima, tapi ini khilaf. Tentang pencuri, ini khilaf di antara ulama. Kemudian juga khalifah sempalan. Khalifah sempalan. Di Indonesia ini banyak khalifah sempalan. Di Indonesia banyak. Masing-masing kelompok punya khalifah. Kalau menurut syariat, khalifah itu dari apa? Dari bangsa apa yang boleh? Quraisy. Gak boleh yang lain. Nabi bersabda SAW, al-a'immatu min Quraisyin. Imam itu harus dari Quraisy. Makanya ketika wafat Rasulullah, ada sedikit masalah di Bani Thaqifah, kita harus angkat pengganti Rasulullah. Orang Ansor kumpul, nggak lama datang Abu Bakar, Umar dan yang lainnya. Kata orang Ansor, kami sebagai khalifah. Kata Umar tidak. Kata Umar, nahnul umara wa antumul wuzara. Kami para pemimpin, kalian wakilnya. Kami pemimpin. Karena Rasul bersabda bahwa alami min Quraisyin. Tapi karena para sahabat sami'na wa ata'na, langsung tunduk mereka. Kata Abu Bakar, aku bayat engkau ya Umar. La, engkau aku bayat. Dibayat Abu Bakar, semua bayat. Langsung sami'na wa ata'na. Kalau sekarang kita lihat ini khalifah sempalan. Hukuman menurut syariat apa? Dibunuh. Makanya mereka musyawarah mesti khalifah ini semuanya, yang mana yang lebih dahulu, dibunuh semuanya itu. Sebab kata Nabi bersabda SAW, idza buya li khalifataini faqtul akhar minha. Idza buya li khalifataini faqtul akhira minhuma. Apabila ada dua khalifah, itu bukan akhar, itu keliru. Faqtul akhira minhuma. Akhir, bukan akhar. Apabila dibayat dua khalifah, maka bunuh khalifah yang terakhir. Hadisnya sahih Muslim. Mengenai khalifah yang ada, hukumannya menurut saya sama, dibunuh. Tapi perintahnya khalifah sempalan ini, kalau ada yang keluar dari jamaahnya, bunuh kata dia. Mesti yang pertama dibunuh khalifahnya, bukan jamaahnya yang dibunuh. Bahwa kalau kita lihat jamaah-jamaah yang ada, yang khalifahnya sempalan, dan baiat yang mereka lakukan, baiat yang bid'ah, baiat mereka, baiat bid'ah semuanya itu. Kalau dibenarkan ada baiat, berapa ratus khalifah yang akan ada nanti muncul? Berapa ratus baiat? Gak boleh dalam Islam. Dan ini semuanya perpecahan. Sekarang kaum muslimin bukan yang perpecahan, bahkan saling membunuh nantinya di antara mereka. Dan itu sudah terbukti di mana-mana sampai hari ini mereka saling membunuh. Kemudian juga orang yang mencabla jamaah kaum muslimin, ini juga hukumannya bunuh. Ini pemerintah yang bunuh. Orang yang mengunus pedang juga dibunuh. Orang yang memata-matai kaum muslimin untuk kepentingan orang kafir juga dibunuh. Tapi ini semua pemerintah. Orang yang mencaci maki Nabi SAW, menghina beliau, dibunuh. Di zaman Nabi SAW ada seorang budak yang mencaci maki Nabi, dibunuh oleh tuannya. Kemudian tuannya majikan datang, ya Rasulullah,
budak saya mencaci maki engkau dan saya bunuh. Kata Nabi, damu hadar. Darahnya sia-sia, nggak ada kisos. Jadi hukuman orang yang mencaci maki Nabi, hukumannya bunuh. Siapa aja yang mencaci maki Nabi, hukumannya bunuh. Dan tetap berlaku sampai hari kiamat hukuman ini. Artinya sampai akhir zaman. Kalau dia mencaci maki Nabi, hukumannya bunuh. Yang melakukan siapa? Pemerintah. Bukan rakyat, bukan orang awam. Ini yang berkaitan dengan masalah darah. Adapun tentang masalah-masalah yang ada, yang bentuknya pertanyaan di sini saya jawab. Saya nggak perlu bahas. Yang perlu saya ingatkan di sini berkaitan dengan darah kaum muslimin. Antum perhatikan di halaman 98. Antum perhatikan halaman 98. Nabi SAW bersabda ketika Nabi ditanya tentang orang yang muflis, orang yang bangkrut, orang yang pailit. Kata mereka orang yang pailit, orang yang bangkrut. Jadi Nabi bertanya kepada para sahabat, atadruna mal muflis? Qalu al muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Apakah kamu tahu tentang orang yang muflis, bangkrut, yang pailit? Kata mereka, orang yang muflis, bangkrut di antara kami adalah orang yang nggak punya harta benda. Tadinya kaya raya, tadinya punya segala macam, bangkrut, pailit, dia nggak punya apa-apa lagi. Ini menurut manusia demikian sampai hari ini. Tapi menurut Rasulullah, orang yang bangkrut yang hakiki nanti pada hari kiamat. Itu kata Nabi SAW, al-muflisu fina innal muflisa min ummati may ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mal hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla yuqda ma alayhi ukhidha min khatayahum faturiyat alayhi thumma turiha fin nar. Kata Nabi SAW, sesungguhnya orang yang muflis, orang yang bangkrut di antara umatku, yaitu orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat. Tapi dia juga datang dalam keadaan membawa dosa. Dosa pernah menuduh si fulan, pernah mencaci maki si fulan. Dosa pernah menuduh orang lain. Dosa pernah memakan harta orang. Dosa pernah membunuh darah, membunuh seorang muslim. Dosa pernah memukul orang lain. Maka kebaikan-kebaikan orang ini yang tadi bawa pahala sholat, puasa, zakat, pahalanya dia dipakai buat bayar. Saya pernah caci maki kamu nih, saya bayar dengan amalan saya. Kan di sana nggak ada lagi bayaran, nggak ada lagi rupiah, dolar, nggak ada. Yang ada hasanat wa sayyiat, kebaikan dan kejelekan yang ada. Maka dibayar kepada si A yang pernah dia caci maki, atau kepada orang yang pernah dia tuduh orang baik, dituduh berzina, atau dituduh dia mencuri, atau mengambil harta, atau yang lainnya dituduh, dipakai bayar. Padahal dia nggak melakukan demikian. Atau dia pernah makan harta orang, pernah mengambil, pernah merampas, pernah merampok, atau dia pernah utang, tidak bayar. Utang nggak bayar, ini akan dipakai untuk membayar. Dosa utang berat. Maka kata Nabi dalam hadits yang sahih riwayat Muslim, Nabi bersabda, yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang. Utang nggak diampuni sampai dia bayar. Nah, dibayar dengan apa? Dengan kebaikannya pada hari kiamat nanti. Kemudian dibayar orang yang pernah dia bunuh, dia harus bayar dengan kebaikannya.
atau orang yang pernah dia pukul sampai habis pahala sholat, puasa, zakat, habis sudah. Akhirnya gimana? Dosa orang itu ditimpakan kepada dia. Dosa orang yang sekian banyak ditimpakan kepada dia, sehingga dia bangkrut. Yang tadi bawa pahala banyak, habis sudah. Bahkan sekarang menanggung dosa orang. Akhirnya apa? Dilemparkan di dalam neraka dengan sebab perbuatan dosanya. Ini yang terjadi. Makanya ikhwan fillah, azakumullah, kita wajib berhati-hati dalam masalah hubungan kita dengan sesama muslim. Hati-hati, kita harus jaga itu. Jangan sampai kita menumpahkan darah. Bahkan Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi dalam hadis yang sahih, yang tadi hadisnya sahih riwayat Muslim. Dalam hadis yang lain yang sahih juga riwayat Muslim dan yang lainnya, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wala tanajashu wala tabaghadu wala tadabaru wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd wa kunu ibadallahi ikhwana. Al muslimu akhul muslimi la yadhlimuhu wala yakhdhuluhu wala yahkiruhu. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, wa yushiru ila sadri 3 marrat. Bihasbi imri'in min asy-syarri ay yahqira akhahu al-muslim. Kullul muslimi 'ala al-muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, Nabi bersabda SAW, janganlah kalian saling dengki, jangan hasad antara muslim dengan muslim, muslimah dengan muslimah, jangan hasad, jangan dengki, nggak boleh, haram hukumnya. Jangan tanajus. Tanajus itu najas, artinya memuji barang yang dia tidak ingin beli, tapi supaya orang lain beli dengan harga yang lebih tinggi. Ini nggak boleh. Umpamanya harganya 100 ribu umpamanya, dia tawar, ya harganya saya beli 120 ribu, sehingga orang lain beli. Ini namanya najas, nggak boleh. Memuji barang supaya orang beli dengan harga yang tinggi. Kemudian yang ketiga, wala tabaghadu, jangan saling membenci di antara kalian. Muslim dengan muslim jangan saling membenci. Wala tadabur, jangan saling membelakangi. Ketemu nggak mau salam, ketemu nggak mau nengok, ketemu nggak mau senyum, berpaling, tadabur, nggak boleh. Wala tadabaru. Kemudian kata Nabi, dan nggak boleh seorang dari kamu menjual atas jualan saudaranya, nggak boleh. Kalau orang sedang menawar barang, sedang beli, jangan kemudian kita tawarkan lagi barang yang lain, nggak boleh. Jangan menjual atas jualan orang lain. Wa kunu ibadallahi ikhwana, adalah kalian menjadi bersaudara. Seorang muslim dengan muslim lainnya merupakan saudara. Nggak boleh berbuat zalim, nggak boleh membiarkan dia dihinakan oleh orang, tidak ditolong, nggak boleh. Ada orang muslim dikeroyok orang, kita nggak boleh diam, kita harus bantu. Atau dipukul dia harus bantu. Wala yakhdhulu, jangan dibiarkan dia terlantar. Wala yahkiruhu, jangan menghinakan dia. Kemudian Nabi mengatakan takwa di sini, takwa di sini. Dan cukup seorang itu berbuat kejelekan kalau dia menghinakan seorang muslim. Kalau dia fakir, miskin, dihinakan, nggak boleh, nggak boleh. Harus dihormati, semua muslim itu harus dihormati, meskipun dia fakir, meskipun dia miskin, nggak boleh dihinakan. Setiap muslim atas muslim lainnya haram darahnya, haram hartanya, haram kehormatannya. Hadis sahih riwayat Muslim, Ahmad dan yang lainnya. Ya, sampai di sini kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan dari kajian ini bermanfaat untuk saya, untuk antum sekalian dan seluruh kaum muslimin dan muslimat, supaya berhati-hati, jangan sampai bermudah-mudah dalam menumpahkan darah kaum muslimin atau mengancam seorang muslim atau menakut-nakuti seorang muslim, nggak boleh. Ini pembahasan ini untuk semuanya, untuk kita semuanya kaum muslimin, untuk pemerintah, untuk para pejabat, untuk polisi, tentara, untuk partai atau yang lainnya. Ini hati-hati masalah darah. Hukumannya berat di dunia dan juga nanti di akhirat.